wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar membuat pola dasar busana wanita. Diambil dari unit kompetensi membuat pola busana dengan teknik konstruksi dengan kode unit garis CM02 00301 pada elemen kompetensi menggambar pola dasar, dan materinya kali ini adalah membuat pola dasar busana wanita. Tujuan pembelajaran umum yaitu peserta mampu menjelaskan teknik membuat pola dasar busana wanita. Kemudian tujuan khususnya peserta mampu menyebutkan jenis peralatan yang dibutuhkan dalam membuat pola dasar busana wanita, dan peserta mampu menjelaskan rumus dan langkah-langkah teknik membuat pola dasar busana wanita. Ada dua materi yang akan kita bahas di sini, yaitu dalam membuat pola dasar busana wanita, yaitu yang pertama pokok bahasan peralatan yang dibutuhkan. Jadi peralatan apa yang dibutuhkan untuk membuat pola dasar busana wanita, kemudian rumus dan langkah-langkah teknik membuat pola dasar busana wanita. Baik, untuk peralatan yang dibutuhkan, saya yakin teman-teman sudah pelajari di unit kompetensi sebelumnya ya, peralatan yang dibutuhkan untuk membuat pola dasar wanita itu ada kurang lebih 6 jenis peralatan ya, yaitu yang pertama ATK yang terdiri dari pensil, kemudian ballpoint, pensil merah biru, kemudian penggaris pola. Jadi penggaris pola itu juga ada dua macam ya, untuk pola kecil dan untuk pola besar. Kemudian buku kostum, buku kostum ini digunakan untuk membuat pola kecil ya. Kemudian kertas pola untuk membuat pola besar nantinya. Skala untuk membuat pola kecil, dan kita butuh pita ukur atau meteran untuk membuat pola besar. Kemudian kita masuk di pokok bahasan yang kedua, yaitu pola dasar busana wanita, rumus dan teknik yang digunakan untuk pola dasar wanita kali ini, yaitu kita menggunakan sistem dressmaking yang disederhanakan ya. Kemudian kita akan menggambarnya dengan skala 1:4. Jadi teman-teman kalau untuk membuat pola kecil itu boleh menggunakan skala dengan 1:4, atau mau langsung membuatnya dengan pola besar itu langsung menggunakan meter ya. Ukuran yang dibutuhkan, jadi untuk membuat pola dasar busana itu kita membutuhkan ukuran pastinya ya. Jadi teman-teman sudah belajar juga kemarin tentang teknik-teknik mengambil ukuran dan ukuran-ukuran apa saja yang dibutuhkan ya. Jadi untuk membuat bus wanita itu kita menggunakan kurang lebih 13 jenis ukuran ya. Tetapi untuk kali ini karena kita hanya membuat pola dasar busana wanitanya saja, jadi kita hanya butuh sampai nomor 7 ya. Kita hanya butuh sampai nomor 7 karena untuk 8, 10 itu untuk ukuran lengan ya. Dan nanti untuk membuat pola lengan kita butuhkan di 8 sampai 10. Kemudian untuk ukuran 11 sampai 13 itu untuk pola busana di bagian bawah ya. Jadi biasanya juga digunakan untuk crop, tapi untuk pola dasar itu hanya untuk sampai bagian pinggang, jadi kita hanya butuh sampai nomor 7 ya. Nah, dan ukuran yang kita gunakan saat ini adalah ukuran standar dengan ukuran standar L. Jadi kita ambil ukuran standar L dengan lingkar badan 92. Jadi nanti teman-teman boleh membuat polanya sesuai dengan ukuran masing-masing ya, seperti itu. Kemudian bagaimana cara membuat polanya? Itu kita menggunakan garis bantu. Jadi kita membuat terlebih dahulu garis bantu ya. Jadi ada keterangan garis bantu. Kenapa kita butuh garis bantu? Ini dibutuhkan untuk teman-teman yang pemula. Jadi teman-teman yang baru membuat pola dasar itu sebaiknya kita membuatnya dengan garis bantu terlebih dahulu agar lebih mudah membuatnya. Nah, garis bantunya ada keterangannya kurang lebih 7 keterangan, silakan
catat terlebih dahulu keterangannya ya untuk garis bantunya. Kemudian kita akan menjelaskan satu persatu keterangan tersebut. Nah, untuk garis bantu kita butuh garis siku seperti ini ya, kita butuh garis siku seperti ini. Silakan teman-teman menggambar garis siku kurang lebih seperti ini, dan pada sudut garis siku tersebut kita beri nama ya pada titik A dengan titik A. Jadi di sudutnya ini, di titik sudutnya ini kita memberi nama titik A. Nah, silakan diberi nama dengan titik A. Kemudian kita baca keterangannya satu persatu ya. Untuk A ke B itu adalah panjang punggung ditambah 1,5. Karena tadi kita menggunakan ukuran L yang panjang punggungnya 38, berarti A ke B itu 38 ditambah 1,5 berarti 39 ya. Jadi di sini A ke B ini 39,5. Jadi tergantung ukuran masing-masing. Nah, ya seperti itu. Kemudian kita ke keterangan yang kedua. A1 ke B1 sama dengan 1/2 lingkar badan ditambah 10 cm. Lingkar badannya tadi 92 cm, itu dibagi 2. Jadi dibagi 2-nya 92 yaitu 46 ya, ditambah 10 berarti 56. Kenapa mesti ditambah 10? Ini hanya untuk lebih longgar ya, lebih longgar kita membuat pola dasarnya, nanti lebih luas kita membuat pola dasarnya di sini. Jadi ini hanya garis bantu. Jadi ini bukan patokan harus ditambah 10, tapi hanya untuk memberi keluasan kita nanti pada saat membuat pola ya. Nah, jadi di sini A ke A1, kemudian B ke B1 itu 56 ya, jadi 56 sesuai dengan ukuran yang kita gunakan. Nanti disesuaikan dengan ukuran masing-masing. Kemudian yang ketiga B ke B1, A ke B sama dengan A ke B1. Jadi ini A ke B ini ya sama dengan A1 ke B1. Itu ya. A ke B sama dengan A1 ke B1 itu dipastikan sama. Kemudian begitu juga B ke C sama dengan B1 ke C1. Jadi nanti sini B ke C itu dengan B1 ke B1 ke C1 itu 1/2 panjang punggung kurang 1. Nah, jadi tadi panjang punggungnya berapa? Panjang punggungnya tadi kurang lebih 39 ya, 38. Nah, panjang punggungnya 38 itu nanti dikurang 1, dibagi 2 dikurang 1. Jadi 38 dibagi 2 itu 19, dikurang 1 itu 18. Berarti B ke C itu 18 ya, B ke C 18, kemudian B1 ke C1 itu 18 juga. Jadi disesuaikan dengan ukuran masing-masing ya. Kemudian dihubungkan. Kemudian kita ke keterangan yang kelima, A ke D. A ke D itu 1/2 lingkar leher ditambah 2. Jadi tadi lingkar lehernya 38 dibagi 6 itu 6 ditambah 2 berarti 8 cm ya. Berarti A ke D dari sini A ke D itu 8 cm ya. Kemudian D ke E, diperhatikan D ke E itu sama dengan 1/2 D ke C. D ke C itu berapa? Nanti silakan diukur masing-masing di polanya, biasanya berbeda ya setiap ukuran. Diukur D ke C kemudian dibagi 2, itulah titik E. Inilah titik E. Itu ya. Nah, jika sudah mendapatkan titik E, silakan dicek ukurannya A ke E. Dicek ya ukuran A ke E itu ukurannya berapa. Nah, kemudian disamakan A1 ke E1 di sebelah kanan ini. A1 ke E1 itu ukurannya sama dengan A ke E. Kemudian dihubungkan. Nah, jadilah seperti ini garis bantunya. Pahami ya teman-teman ya. Kalau sudah seperti ini, kita akan membuat bagian depan di sudut sebelah kiri garis bantu tadi ini, ya, di sudut sebelah kiri garis bantu ini.
Seperti ini ya. Nah, ini sudut sebelah kirinya, kita ambil bagian kiri, kita akan membuat pola badan depan. Keterangan pola badan depan kurang lebih seperti ini ya, ada 6 keterangan, silahkan dicatat dulu. Kemudian kita akan membuatnya satu persatu sesuai dengan keterangannya. Baik, untuk keterangan yang pertama, untuk pola badan depan. A ke F. A ke F ini 1/6 lingkar leher tambah 1. Jadi, tadi lingkar lehernya 36 dibagi 6, itu 6 ditambah 1 jadi 7 ya. Jadi A ke F ini 7. Ini ya, A ke F 7. Dari A ke F, kemudian dihubungkan dari F ke D. Tadi kan sudah di titik D ya, jadi langsung dihubungkan untuk garis leher bagian depan, F dengan D. Kemudian F ke G. Nah, F ke G itu lebar bahu. Lebar bahunya seperti apa? Lebar bahunya sesuai dengan ukuran masing-masing. Jadi tadi lebar bahunya itu 12. Berarti kita F ke G itu 12 ya. Jadi F ke G 12. Kemudian kita turunkan 3 cm ke titik H. G ke H. Itu 3 cm itu sudah ketentuan. Orang tinggi, orang pendek, gemuk, kurus, itu semuanya sama ya. Jadi 3 cm. F ke H. Kemudian kita hubungkan. Sudah jadi garis bahunya ya. Jadi ini sudah ada garis bahu F ke H. Kemudian untuk A ke E. A ke E 1/4 lebar dada. Nah, lebar dada untuk di bagian E ya. Nah, jadi kita lihat tadi 1/2 lebar dada. Lebar dadanya tadi 32 ya. Nah, jadi 32 dibagi 2. Nah, 32 dibagi 2 itu 16 ya. Berarti dari sini E ke I. E ke I. Ini I-nya itu 16. Diambil dari 1/2 lebar dada. Jadi nanti disesuaikan dengan ukuran masing-masing ya. Kemudian C ke J. C ke J. Nah, untuk di bagian badan ya, 1/4 lingkar badan ditambah 1. Jadi nanti ukurannya dari lingkar badannya itu dibagi 4. Jadi misalnya yang ukuran tadi, ukuran L ya yang kita gunakan tadi, 92 dibagi 4. 92 dibagi 4 itu 23 ya. 23 ditambah 1 berarti 24. Berarti C ke J ini 24 ya. Seperti itu. Kemudian kita ke bagian pinggang. Nah, ini setelah ada garis J-nya, ini langsung dihubungkan ya, H, I, J. Ini untuk kerung lengan bagian depan. Ya, jadi sudah jadi lehernya, garis leher bagian depan, kemudian ada bahunya, kemudian ada kerung lengannya. Nah, kemudian kita tentukan lagi bagian pinggang ya, B ke K. B ke K 1/4 lingkar pinggang ditambah 1. Jadi untuk bagian depan ditambah 1, kemudian ditambah 3 cm untuk kupnat. Jadi biasanya untuk baju wanita ya, apalagi baju wanita dewasa itu ada kupnatnya. Ini kita ambil 3 cm ya. Jadi 1/4 lingkar pinggang. Tadi lingkar pinggangnya berapa? Lingkar pinggangnya tadi 72 ya. 72 dibagi 4. Nah, itu kemudian ditambah 1 ya. 72 dibagi 4 kemudian ditambahkan 1. Nah, misalnya 72 bagi 4 tadi berapa? 18 ya. Kemudian ditambah 1, 19, ditambah 3 berarti 22. Berarti di sini ada titik K. Kemudian kita hubungkan J ke K ya. Ini J ke K berarti sudah ada garis sisi. Garis sisi ya. Nah, kalau sudah seperti ini sudah jadi untuk pola bagian depan tanpa kupnat. Jadi belum ada kupnatnya ya. Kemudian kita akan menentukan kupnatnya di mana. Kupnatnya ini ada keterangan kupnat, boleh dicatat terlebih dahulu. Kemudian kita akan menentukan di mana titik kupnatnya. Titik kupnat untuk pola bagian depan itu 1/10 lingkar pinggang ditambah 1. Jadi lingkar pinggangnya
dari 72 ya, dibagi 10, 7,2 ditambah 1 berarti 8,2. Jadi B ke B1 itu 8,2. Kemudian F O ke FH ini di bagian lebar bahu itu dibagi 2 ya. Jadi ini FH-nya itu dibagi 2. Jadi tadi 12 dibagi 2 berarti 6 kiri 6 kanan ya. Kita menentukan titik O. Kemudian dihubungkan O ke B1. Ini untuk garis kupnatnya ya. Nah, kemudian B ke B1 itu lebar kupnat 3 cm. Nah, kenapa 3 cm di sini? Itu tadi karena kita mengambil di sini 3 cm. Jadi kita menambahkan 3 cm di bagian BK. Kalau tadi di sini ditambahkan 2 cm, berarti di sini lebar kupnatnya juga 2 cm ya. Nah, jadi di sini kita ambil 3 cm sesuai penambahan yang tadi. Jadi lebar kupnatnya itu B ke B1 ke B2 itu 3 cm. Kemudian dari titik P, nah ini titik P ini turun 4 cm dari garis CJ. Ini garis CJ ya, turun 4 cm di sini. Kemudian kita hubungkan P ke B2. Nah, setelah itu selesailah pola bagian depan, sudah ada kupnatnya. Jadi nanti di buku teman-teman atau di pola kalian itu akan terlihat seperti ini ya. Ini untuk di sisi sebelah kiri, ini untuk pola bagian depan. Ini sudah ada tengah mukanya, kemudian ada bagian pinggangnya di sini ya. Ini bagian sisi, kerung lengan, bahu, dan leher. Ini adalah pola bagian depan di sisi sebelah kiri. Kemudian kita ke sisi sebelah kanan. Nah, kita akan membuat pola bagian belakang di sini ya. Untuk pola bagian belakang itu ada ukurannya ya, kurang lebih seperti ini. Jadi silakan dicatat terlebih dahulu ukurannya. Nah, kemudian kita akan membahas satu persatu keterangannya ya, keterangan. Yang pertama A1 ke F. A1 ke F itu 1/6 lingkar leher tambah 1. Jadi sama tadi bagian depan ya. Jadi A1 ke F itu 6 cm ditambah 1 berarti 7 ya. Jadi A1 ke F itu 7. Kemudian F1 ke F1 itu naik 2 cm ya, naik 2 cm. Kemudian kita hubungkan untuk garis leher bagian belakang F1 ke A1. Jadi ini untuk bagian belakangnya naik ya, berbeda tadi di bagian depan. Jadi untuk bagian belakang itu naik 2 cm. Kemudian dikasih garis bantu lagi, kita buat garis bantu lagi ke kiri ya, untuk di garis bahunya nantinya. Nah, kemudian kita ambil di keterangan ketiga F1 ke G itu lebar bahu ya, lebar bahu. Lebar bahunya berapa? Lebar bahunya tadi 12 ya. Jadi ditentukan dengan disesuaikan ukuran masing-masing. Kemudian dari G ke H itu turun 3 cm. Dari sini ya, G ke H turun 3 cm. Itu sudah ketentuan sama bagian depan tadi ya, tapi untuk bagian belakang ini turunnya dari yang naik 2 cm tadi ya. Kita turun 3 cm. Kemudian dihubungkan F1 ke H itu adalah garis bahu bagian belakang. Kemudian E1 ke I. Nah, ini E1 ke I lebar punggung ya. Jadi lebar punggungnya dibagi 2. Jadi tadi misalnya lebar punggungnya 34 dibagi 2 berarti 17 ya. Jadi E ke I itu 17. Sesuai ukuran masing-masing. Kemudian C1 ke J. C1 ke J ini 1/4 lingkar badan kurang 1. Nah, jadi untuk bagian depan itu lingkar badannya dikurang 1. Dibagi 4 dulu, kemudian dikurang 1. Jadi tadi lingkar badannya 92, itu dibagi 4 23, berarti kurang 1 22 ya. Berarti untuk bagian belakang ini C1 ke J itu 22. Kemudian dihubungkan garis kerung lengannya. Nah, ini kita hubungkan garis kerung lengannya ya untuk bagian belakang. Kemudian di bagian pinggang B1 ke K itu 1/4 lingkar pinggang dikurang 1. Dikurang 1 untuk bagian belakang, kemudian tetap ditambahkan
3 cm untuk kupnat ya. Jadi misalnya tadi di sini B1 ke K itu 72 ya, dibagi 4, kemudian dikurang 1 ditambah 3. Jadi disesuaikan ukuran masing-masing ya. Nah, jadi kalau tadi ini 72 dibagi 4 ya. 72 dibagi 4 itu 18, dikurang 1 17, ditambah 3 20 ya. Nah, kemudian diberi titik K dan dihubungkan J ke K, itu adalah garis sisinya ya. Jadi sudah ada B1 ke K-nya itu 1/4 lingkar pinggang kurang 1 ditambah 3. Jadi tetap tambah 3 untuk posisi kupnat. Jadi ini sudah selesai ya bagian belakangnya. Diberi garis tebal lagi supaya menandakan itu adalah bagian belakang dan belum ada kupnatnya ya. Nah, untuk kupnatnya kita menentukan kupnat bagian belakang. Nih ya, kupnat bagian belakang itu 1/10 lingkar pinggang ya. Nah, ini boleh dicatat terlebih dahulu keterangan kupnatnya. Kemudian kita membahasnya satu persatu. Untuk di bagian belakang itu B1 ke B2 itu 1/10 lingkar pinggang. Jadi tanpa dikurangi, tanpa ditambahkan ya. Jadi tadi untuk bagian depan itu ditambahkan 1, tapi untuk bagian belakang untuk kupnat itu tidak dikurangi. Jadi langsung 1/10 lingkar pinggang saja. Jadi misalnya tadi lingkar pinggangnya 72 dibagi 10 berarti 7,2 ya. Berarti dari B1 ke B2 itu 7,2. Kemudian lebarnya tetap 3 cm karena tadi kita beri 3 cm ya. Nah, untuk garis kupnatnya ini F1 ke O itu F1 ke H dibagi 2 sama bagian depan tadi ya, lebar bahunya dibagi 2, kemudian kita hubungkan dari O ke B2 ya, dari O ke B2, kemudian kita beri lebar kupnat 3 cm sama yang bagian depan tadi, B2 ke B3 itu 3 cm. Kemudian dari titik P itu turun 2 cm dari garis CJ. Nah, tadi bagian depan itu turun 4 cm, kemudian untuk bagian belakang itu turun 2 cm ya. Untuk titik P, kemudian kita hubungkan P ke B3. Ini sudah selesai pola bagian belakang. Jadi nanti kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Jadi untuk warna merah itu bagian depan, untuk warna biru itu bagian belakang. Jadi nanti setelah selesainya polanya selesai, teman-teman boleh memberi warna seperti ini ya. Kemudian diberi tanda-tanda, ini TM tengah muka, kemudian TB tengah belakang. Jadi supaya tidak ada kesalahan lagi ya. Jadi ini bagian tengah belakang, bagian garis punggung. Ini adalah kerung lengan, kemudian sisi, bahu, kemudian bagian leher, dan ini bagian pinggang ya. Jadi ini adalah tengah belakang, ini adalah tengah muka atau tengah bagian depan. Sudah selesai ya polanya seperti ini. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa pola bagian depan, kemudian pola bagian belakang itu kurang lebih naik 2 cm ya di bagian bahunya. Nah, itu untuk nanti kenyamanan pada saat menggunakan. Baik, silakan teman-teman jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Selamat beraktivitas, selamat mempelajari pola sistem dressmaking sederhana ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.